Mari adik-adik, kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan bersatu hati. Kita naikkan dalam saat teduh, kita akan naikkan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Kita satukan hati, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari baru yang Engkau berikan bagi kami Bapa. Engkau berikan kami kesempatan adik-adik dari kelas pra-remaja walaupun di rumah kami masing-masing, namun Engkau satukan hati kami Bapa untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau buka hati dan pikiran kami, juga Engkau memberkati Kak Anggi akan menyampaikan firman-Mu agar ini semua dapat berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kanggi, kita sapa adik-adiknya dulu ya. Ayo Kak Kiti. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Luar biasa. Kak Wingrin apa kabar? Kak Clara apa kabar? Luar biasa, tetap semangat ya, kita tetap ibadah sekolah minggu ya. Benar banget. Walaupun di rumah masing-masing tapi harus tetap semangat. Biar semangat kita panggil kita undang supaya roh Allah ada di dalam diri kita biar kita tuh happy terus. Iya, Oke, kita mau angkat satu lagu apa Kak? Lagu apa itu Kaitin? Bila roh Allah ada di dalam. Joget berarti ya di rumah ya. Joget Ayo Kak, kita mainkan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Iya Kak Kiti. Oke, dipersilahkan Kakak Anggi untuk menyampaikan firman ya. Adik-adik siapin Alkitab, oke, dan alat tulis yang diperlukan. Selamat menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan tetap semangat untuk melakukan aktivitas. Apalagi hari ini hari Minggu, kita akan melakukan sekolah minggu. Dan pada hari ini kakak akan membawakan firman untuk adik-adik. Kakak adalah kakak Anggi, kakak dari Raja Wali. Oke,
Sebelum kita memulai membaca firman, mari kita mulai dengan doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu ya Bapa. Sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami. Kami masih boleh dapat bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami datang bersama-sama dengan adik-adik para remaja Tuhan. Kami sebentar akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan untuk bisa duduk diam, dan Engkau yang akan membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, baiklah adik-adik, sekarang kita baca Alkitabnya dulu. Kita buka dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 ya. Kakak akan membacakan untuk kalian. Judulnya ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas nama orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Amin. Nah, adik-adik, kira-kira ada yang familiar nggak sama kata-kata di ayat Alkitab tadi? Ayo, biasanya adik-adik pernah dengar itu di mana? Yup, di akhir ibadah. Biasanya kalimat-kalimat tadi itu disebutkan sama Pak Pendeta, Ibu Pendeta di akhir ibadah ya adik-adik ya. Tema kita adalah tentang berkat. Ngomongin berkat, ada yang tahu gak sih adik-adik? Sebenarnya berkat itu apa sih Kak? Kakak kasih tahu ya, berkat itu adalah karunia dari Tuhan yang membawa kebaikan bagi umat manusia. Jadi contoh berkat itu seperti keselamatan, sukacita, damai sejahtera, umur panjang, kesehatan, terus apalagi ya? Kayak tadi pagi nih, jangan sampai lupa tadi pagi kita bisa bangun pagi, tubuhnya sehat, kita bisa bernafas, bisa menghirup udara segar, badannya bisa digerakin. Itu juga termasuk berkat ya adik-adik. Punya keluarga, punya orang tua, punya sahabat yang baik-baik, itu juga termasuk berkat. Nah, dalam kitab Bilangan tadi, sebagian besar menceritakan tentang perjalanannya bangsa Israel waktu di padang gurun ketika keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Perjalanan yang cukup keras di padang gurun, kemudian ketahanan untuk mengalahkan musuh. Pada saat itu merupakan tantangan yang terberat yang dijalani oleh bangsa Israel pada saat itu. Apakah Tuhan tinggal diam? Tentu enggak. Tuhan membuktikan kehadirannya. Tuhan menunjukkan kuasanya untuk menolong, memelihara, melindungi umatnya dengan mengucapkan ucapan berkat tersebut. Seperti yang ada tertulis di ayat 24, yaitu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Nah, itu artinya Tuhan meyakinkan bahwa Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatunya yang baik. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka dari musuh-musuh yang akan mengambil semua yang baik itu yang ada pada mereka. Kemudian di ayat 25, isinya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ini menggambarkan sebuah wajah yang bersinar, yang penuh kebahagiaan. Tuhan akan menggantikan wajah-wajah yang mendung, yang galau, yang sedih, sama wajah yang penuh kebahagiaan, penuh sukacita gitu ya. Nah, kemudian ada lagi ayat 26,
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik ada yang kenal kata shalom? Shalom itu kan artinya tentram, kemudian tenang, baik, damai sejahtera gitu ya adik-adik ya. Itu yang diberikan Tuhan untuk umatnya. Nah, di sini Tuhan ingin umatnya, anak-anaknya, kakak dan adik-adik untuk mengarahkan hati kita itu hanya kepada Tuhan. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kita dihadapkan sama wajah Tuhan sehingga kita dimampukan untuk bisa menjalani kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera. Jadi adik-adik, berkat itu hanya berasal dari Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu sumber berkat. Jadi kalau adik-adik mau dapat berkat, deketin sumber dari berkat tersebut. Oke? Jadi adik-adik, berkat yang selama ini kita dengar di akhir ibadah itu bukan merupakan akhir dari suatu ibadah ya. Karena akhir ibadah yang sesungguhnya itu bukan setelah menerima berkat. Ibadah yang sesungguhnya itu tidak pernah berakhir adik-adik. Ibadah yang sesungguhnya itu justru ketika kita, anak-anak Tuhan, kakak dan adik-adik berlanjut di kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kehendaknya Tuhan yang baik dan yang benar. Baik kita sebagai pelajar, baik kita sebagai anak, kita sebagai kakak, sebagai adik, maupun sebagai pelayan di gereja. Jadi adik-adik, lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, hidup kakak, hidup adik-adik sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya. Jadi Tuhan memberi kita berkat. Berkat itu merupakan bekal untuk kita. Adik-adik pasti yang sekolah nih kan suka bawa bekal kan? Bekal itu kan dimakan pas istirahat. Dimakan kan supaya bisa jadi kekuatan, biar bisa semangat lagi buat belajar di sekolahnya. Nah, sama berkat juga gitu. Tuhan memberi kita berkat sebagai bekal untuk kita untuk bisa mampu menjalani ibadah yang sejati dalam kehidupan kita yang nyata. Nah, adik-adik, ketika kita sudah mendapat berkat dari Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan biarkan berkat itu hanya berhenti di kita. Kita harus bisa juga menjadi berkat bagi sekeliling kita. Banyak kok dengan hal-hal kecil. Ingat ya adik-adik, kita harus bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kita bisa melakukan apapun yang kita punya, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Oke deh adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Baiklah adik-adik, untuk mengakhiri firman kita pada pagi hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu yang begitu luar biasa kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami masih boleh bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan satu persatu, supaya firman yang kami dengarkan tadi bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi bekal bagi kami dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Engkau memberkati kami Tuhan, menjadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Oke, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Anggi. Oke, tadi Kak Anggi sudah menyampaikan firman Tuhan dengan tema berkat ya. Benar. Oke, berkat. Jadi berkat itu kalau misalnya di ibadah minggu biasa ya, biasanya kan kita dengar di akhir ibadah ya. Iya. Tapi bukan berarti itu sebagai akhir dari ibadah. Ibadah yang nyata adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehari-hari. Berkat itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita agar kita jaga dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Kita juga dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Oke, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian. Ya, judulnya apa Kak Anggi?
Betapa hatiku. Betapa hatiku. Oke, silahkan kakak. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sedikit daripada firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kakak Anggi. Ya Bapa, berkatilah firman-Mu tersebut supaya dapat menjadi rema bagi kami anak-anak-Mu yang mendengarkan, supaya kami dapat menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi. Ya Bapa, Engkau pimpin kami dalam menjalani kehidupan kami, Engkau juga menyertai kami anak-anak sekolah minggu Halim ini ya Bapak, supaya kami dapat menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami yang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapak. Engkau berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami selalu berada dalam naungan kasih-Mu dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi tenaga medis yang berjuang serta dengan pemerintah juga ya Bapak. Engkau tilik kami satu persatu ya Bapak, Engkau sembuhkan setiap pasien ya Bapak yang mengalami sakit penyakit ya Bapak. Engkau berkati kami anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang singkat ini kami satukan dalam doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan setiap kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu adik-adik semua, sehat-sehat terus. Kak Christine, Kak Anggi, Kak Clara, dan Kak Wingren mau pamit. Dadah, sampai ketemu di ibadah minggu selanjutnya. Dadah. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mengerjakan
aktivitas. Nah, aktivitas pada minggu hari ini adalah membuat poster. Poster yang kalian buat tulisannya adalah selamat beribadah. Kalian bisa membuat posternya menggunakan tulisan tangan dengan menggunakan pensil, pulpen, spidol, krayon yang berwarna sekreatif kalian, atau kalian bisa menggunakan aplikasi editing lewat smartphone kalian masing-masing. Pokoknya kalian buat sekreatif kalian. Nah, jangan lupa untuk mencantumkan nama dan komplek di bawah atau di atas poster kalian. Sekian, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.